Nah, saya langsung masuk ke contoh-contoh ya, contoh-contoh yang kita kerjakan ya, dan ini juga menjadi lesson learn ya. Kalau tadi di awal kita cerita yang evolusi, sekarang kita cerita yang apa yang bisa kita create dengan data ya. Nah, ini contoh ya, salah satu project ya. Kita bisa monitoring itu dashboard untuk oil production optimization ya. Jadi kita bisa sliding up, sliding ya, slide left, slide right ya, itu yang di kiri atas ya. Lalu ini tadi yang untuk case eksplorasi ya, next. Nah, ini untuk eksplorasi udah, next lagi. Nah, ini yang kita kerjakan di GTM ya. Ini sudah selesai ya. Sama juga di GDMR juga sudah ya. Ini untuk levelnya descriptive diagnostic analytics. Next. Nah, ini contoh yang nonlinear model regression ya, untuk memodelkan itu antara wind power dengan power output ya. Nah, ini kita bisa gunakan juga kalau misalnya di case-case pekerjaan ya, kita misalkan mau menjelaskan itu oil production ya, berdasarkan oil cut-nya gitu ya, atau berdasarkan itu oil gas ratio gitu ya, kemudian pressure, temperatur, kita bisa melakukan regression model gitu ya. Jadi banyak sekali, dan ini kita bisa gunakan secara interaktif ya, membandingkan linear model, exponential model, polinomial, dan sebagainya. Dan kita dengan mudah ya untuk menentukan model terbaik berdasarkan R-square itu yang di kanan tengah ya. Lalu di situ ada juga standard error, p-value, dan sebagainya. Oke, next. Nah, ini untuk case-nya machine learning, jadi sudah menggunakan teknik clustering ya, berdasarkan similarity ya dari customer profile, yaitu berdasarkan data price, kemudian data-data penjualan, sales, profit, cost, dan sebagainya. Nah, ini gunanya ya, kita bisa memberikan satu treatment itu yang sama ya, ketika dia klasternya sama gitu ya. Misalkan kita punya loyal customer gitu ya, maka kita bisa memberikan itu paket-paket marketing promosinya itu sesuai dengan loyal customer dibandingkan kalau misalkan dia sebagai casual customer. Nah, ini kita lakukan clustering ya untuk membaca cluster-clusternya itu berapa banyak ya, kemudian terdiri dari customer siapa-siapa aja gitu ya. Oke, next. Nah, ini market basket analysis ya. Nah, ini kita bisa menguji tadi correlation nanti larinya ke kausalitas. Nah, dan ini digunakan juga oleh berbagai expert di bidang marketing ya sama retail untuk melakukan bundling strategi ya. Misalkan kita lihat tuh ada binders ya, itu di bagian kolom atas binders. Nah, itu kita lihat hubungannya ke bawah dengan paper dan pound storage itu 275, 199 dengan 199. Jadi secara visual thinking kita bisa melihat ya, ada korelasi antara binders, paper, pounds, dan storage. Jadi ketika orang membeli binders, maka dia membeli juga itu paper, pounds, dan storage ya. Jadi sama seperti kita beli pensil ada penghapusnya. Jadi itu barang komplementer gitu ya. Kita bisa lakukan bundling dan ini terkonfirmasi secara data driven gitu ya. Atau kita juga bisa gunakan nanti untuk menyusun rak. Jadi pada saat orang membeli tadi pensil dan penghapus, ya berarti kita letakkan berdekatan karena itu barangnya sifatnya komplementer. Nah, case ini bisa kita gunakan nanti misalkan kita melakukan stock optimization ya di logistik atau warehouse ya. Kira-kira yang sering dipakai itu item mana ya, sehingga kita gunakan itu sebagai prioritas ya, list of priority kita. Termasuk juga misalkan di spare part dan lain-lainnya. Oke, next. Ada lagi, next. Masih ada lagi nih. Sambil nanti saya terakhir demo. Halo. Next slide. Nah, ini yang saya sampaikan, ini kita bisa melakukan predictive analytics tanpa coding ya. Dan ini menggunakan teknologi terkini ya, yang kami sudah jalankan kemarin kelas perdana. Ini menggunakan graphical user interface. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri atas dan kanan atas ya, itu pertama ada nodes-nya ya. Jadi nodes itu perintahnya, instruksinya. Sementara itu flow-nya itu ada alirannya. Ini sama seperti waktu saya di PGN itu saya running pakai TGNet, pakai pipeline simulation, ya, pakai HiSys. Nah, kita modelnya itu drag and drop ya, dan di setiap nodes itu ada perintahnya, dan kita bisa lakukan model selection, dan kita bisa menguji ini misalkan case classification untuk melihat secara performance curve-nya ya, performance curve-nya. Jadi kita membandingkan antara ya akurasinya ya, akurasi dengan total probability-nya. Jadi kita lihat secara true positif ya, sama true negatifnya itu berapa banyak dan berapa persen gitu ya. Terus kita juga bisa melakukan itu interactive visualization ini di bagian bawah ya, bagian bawah. Mungkin kalau waktunya banyak saya bisa tunjukkan semuanya. Ini yang kita jalankan dan kita deliver ke klien ya. Nah, ini
dengan menggunakan JavaScript ya. Jadi kalau bahasa programming tuh yang sekarang memang yang paling keren tuh Python. Kami juga menggunakan Python ya. Tapi sebelum Python tuh ada Java ya. Nah ini NIME ini menggunakan Java dan di NIME ini tuh open innovation. Jadi ini free of charge ya, free of charge. Dan dia menggunakan banyak extension. Jadi ada H2O, kemudian juga dia ada extensionnya ke Python, ke R, ke Deep Learning, ke Spark dengan Big Data ya. Kita sudah gunakan ini ya. Jadi sangat familiar dan insya Allah kita juga sudah dapat ini order project juga akan jalan insya Allah di Dirjen Minerba ya. Mereka request NIME Machine Learning dengan Big Data Analytics ya. Nah, ini menarik sekali. Jadi user itu nggak perlu pusing-pusing tuh ngurusin coding. Karena saya bilang tuh ya, kan kita kan bukan mau jago-jagoan coding. Kita itu maunya jadi problem solver, ya kan? Kita sebagai misalnya operation manager atau business development manager, kita bisa menggunakan machine learning untuk mengadres gitu kan data-data kita gitu ya. Kita bisa mendeteksi misalkan melakukan melakukan prediksi kira-kira tingkat pendapatan customer kita ya berdasarkan data-data demografi itu seperti apa gitu. Atau melakukan misalnya sales optimization bagian marketing. Jadi kita mendeteksi kira-kira predictors mana yang menyebabkan orang berhenti berlangganan. Once kita bisa mengetahui, maka kita bisa mereduce ya probabilitas orang berhenti berlangganan. Kita lakukan dengan churn analysis. Atau di business support, teman-teman SDM, untuk mereduksi itu employee turnover gitu ya. Kira-kira orang resign itu kenapa gitu? Apa gara-gara masalah pribadi, masalah lingkungan kerja gitu, atau masalah kompensasi, atau masalah promosi dan sebagainya. Semua kita tarik data-datanya sehingga nanti kita bisa menganalisis, ya kan? Ketika nanti ada karyawan-karyawan yang data-datanya baru kita testing, dia masuk kelompok yang rentan resign apa enggak gitu, sehingga bisa kita cegah dari awal. Itulah levelnya udah predictive analytics. Jadi kita tidak menunggu kejadian, tapi kita udah cegah dari awal gitu ya. Nah itu juga seharusnya yang ya sebaiknya mungkin diantisipasi ke depan ya, ketika ada strain baru dari COVID gitu ya. Jadi dengan langkah-langkah predictive analytics kita bisa melakukan kebijakan yang lebih antisipatif dari awal. Oke, next. Nah, ini untuk forecasting ya. Ini mengintegrasikan antara Tableau dengan Ariba ya, Tableau dengan Python. Kita bisa melakukan kira-kira tren penjualan kita ke depan seperti apa dan kita simulasi. Jadi predictive analytics. Kalau ada moving average-nya, seasonal difference, kemudian ada auto regressive-nya. Ini tujuannya sangat detail. Saya nggak perlu terlalu jelasin detail, nanti bagi yang belajar kita siapkan ya. Next lagi. Nah, ini untuk yang Creative Sales Monitoring Dashboard ya. Nah, mungkin setelah ini sebagai closing, saya langsung tunjukkan nih demo yang terakhir, yang paling advance ya, Machine Learning Dashboard. Boleh saya share ya? Nah, ini terakhir sebelum kita ini nanti masuk ke Q&A. Nah, mohon ini konfirmasi, sudah terlihat ya? Sudah Pak, Sudah ya? Sudah, Nah, jadi ini kita mendemocratize ya Machine Learning Dashboard sehingga bisa langsung digunakan ya buat user yang mungkin nggak terlibat pun dia bisa jalanin mesin ini ya. Jadi kita membangun ya mesin untuk mendeteksi penyakit jantung gitu. Dan kita menggunakan atribut variabel dari pola hidup ya, kemudian faktor keturunan ya, kemudian juga dari sisi kondisi kesehatan gitu ya. Nah, ini langkah-langkahnya yang kita lakukan, collect data, bangun model sebagainya. Nah, ini machine learning ya untuk terkait dengan mathematical modeling menggunakan binary classification. Ini secara detailnya ya mind map-nya. Tentunya sangat teknis, saya bisa jelaskan di sesi yang akan datang misalkan. Nah, ini untuk dashboard yang kita kembangkan. Jadi codingnya itu udah ada di dalam ini, kita inject ya. Jadi menggabungkan antara Tableau ya, kan teman-teman PJ udah pakai Tableau. Di balik ini kita gunakan Jupyter Notebook ya. Jadi untuk melakukan ya case-case classification. Nah, di sini kita bisa predik kalau misalkan usianya 45 ya kan, konsumsi alkohol 8, tidak ada riwayat keluarga dan sebagainya, maka dia absen ya. Karena secara probabilitas 51%. Tapi once dia muncul misalkan riwayat keluarga gitu ya. Nah, maka dia menjadi ya present ya. Presentnya jadi 70%. Atau kalau tidak ada riwayat keluarga, tapi misalkan konsumsi smokingnya itu nambah ya, tentunya ini juga dia nambah. Nah, kita bisa simulasikan gitu, bisa simulasikan. Ya, ini akan bergerak langsung ya. Ini tampilan kayak sederhana ya, tapi sangat informatif ya. Dan kita sudah menggunakan tuh predictive analytics ya dengan binary classification tadi dengan logistic regression. Ya. Terus yang kedua, ini saya mau
sampaikan. Ini cocok buat teman-teman di sales sama finance ya, sama teman-teman di corporate planning ya. Jadi kita melakukan skenario planning ya. Jadi salah satu mahasiswa bimbingan saya itu ada juga di PGN ya, Tika ya dari TGI. Kita juga melakukan waktu itu analisis kualitatif ya untuk skenario planning ya, industri gas ke depan seperti apa. Nah, kalau di sini saya menggunakan yang versi kuantitatif ya, tapi menggunakan data contoh industri retail ya. Nah, di sini kita bisa membangun ya model yang menjelaskan demand kita ke depan ya, demand gas misalkan ya untuk area mana, segmen customer mana, segmen industri mana ya. Misalkan predictor yang kita gunakan itu pertumbuhan ekonomi gitu ya, pertumbuhan populasi misalkan. Terus ada lagi sisi lain misalkan dari sisi disaster ya, bencana alam itu kan menyebabkan gangguan dari sisi operasi ya. Lalu churn rate yang memutuskan langganan. Nah, ini kita bisa tracing. Kalau 7%, 6-7% ya, berarti di Januari itu justru dia turun ya. Jadi 11.055 ya, karena churn rate-nya cukup tinggi. Tapi kalau misalnya churn rate-nya kita turunkan ya, maka dia menjadi 11.399. Nah, dan kita bisa lihat nih per segmen ya. Nah, ini kita per segmen. Kalau hanya lihat segmen corporate ya, misalkan kalau di industri gas, kita segmennya di industri, di household ya, city gas dengan power fertilizer mungkin berbeda gitu kan. Nah, kita bisa tracing dan kita mau lihat tuh datanya di tahun berapa atau di semuanya gitu. Terus ini regionnya juga kita bisa sesuaikan gitu ya. Jadi sangat mudah ya memberikan melakukan skenario planning ya dengan kuantitatif gitu. Nah, jadi ini sekali lagi ya, kita bisa sampai ke level ini ya, ke level ini. Setelah tadi melalui tadi kita mengidentifikasi dari sisi data policy-nya ya, kemudian kalau secara literasi kita sudah terbangun, awareness sudah terbangun, baru kita masuk ke level deskriptif, lalu ke diagnostik ya, kemudian perlahan-lahan kita masuk ke predictive analytics gitu ya. Sehingga nanti ya kesimpulan decision-nya itu menjadi lebih valuable ya, value creation. Kenapa? Karena kita bisa ya melakukan antisipasi dari awal ya, sehingga kita bisa meningkatkan keuntungan atau mengurangi kerugian, kan gitu ya. Dengan melakukan prediksi dari awal kan tujuannya kan itu. Jadi kita bisa meningkatkan keuntungan, mengurangi kerugian, mengalokasikan sumber daya perusahaan lebih efektif dan efisien gitu ya. Terus kemudian melakukan profiling customer sehingga memberikan layanan yang lebih tepat sasaran, melakukan program promosi yang lebih tepat sasaran dan sebagainya. Nah, kira-kira itu dari saya ya. Semoga bermanfaat. Kita akan gali lebih dalam nanti dari sesi Q&A. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.